semua ditanya, mau kok intimidasi orang? Iya, nggak boleh kok kayak gitu. Kalau salah ya salah. Jangan pernah melindungi orang salah walaupun sesuku kalian, sedaerah kalian. Kasus mediasi kontroversial antara Hilda, perantau asal Lombok, dengan penjahit di Bali kembali disorot setelah seorang ibu dengan akun @lia Medan 8 mengecam keras jalannya proses tersebut. Ia menilai mediasi yang dipimpin Senator Bali Arya Wedakarna itu jelas berat sebelah, sebab Hilda dihadapkan pada banyak orang sekaligus dicecar pertanyaan menyudutkan seolah dirinya yang bersalah. Padahal tuntutannya mengambil pesanan yang sudah lewat waktu janji adalah hal wajar. Menurutnya tindakan penjahit yang marah-marah dan menghina suku pelanggan justru dibela habis-habisan. Sementara korban yang datang untuk mengambil pesanannya malah diintimidasi dengan pertanyaan pribadi soal pekerjaan dan asal daerah. Ia menegaskan pihak yang bersalah tidak seharusnya dilindungi hanya karena kesamaan suku atau daerah, sebab siapapun yang benar meski berstatus pendatang tetap wajib mendapat pembelaan yang adil. Ia turut mempertanyakan pertanyaan yang menyudutkan Hilda soal alasan merekam kejadian tersebut, sebab menurutnya merekam adalah hal wajar untuk memiliki bukti. Ia menutup kecamannya dengan menegaskan tidak menyukai segala bentuk intimidasi terhadap orang yang sedang merantau sendirian dan sedang mencari keadilan. Perkara ini sebenarnya udah damai ya, tapi sebelum damai itu ada mediasi. Inilah dia mediasinya. Ya, video ini adalah video mediasi. Tapi kalau kulihat mediasi ini berat sebelah ya. Jadi anak ini dihadapkan oleh begitu banyak orang, kemudian pertanyaannya sangat menyudutkan. Seolah-olah supaya nanti terlihat anak ini yang salah. Padahal wajar saja ketika kita ingin memakai jasa orang lain dan ada janjinya berapa hari, kalau tidak selesai ya kita ambil, itu wajar. Tapi kenapa pakai marah-marah? Orang mau ngambil kok pakai marah-marah? Habis marah-marah menghina-hina orang, menghina-hina suku orang. Ya sekarang justru suku kalian turun tangan semuanya untuk melindungi kau. Ya seorang ibu, katanya seorang ibu lagi makan kok diajak ngomong, lucu. Orang apa tahu jadwal orang makan? Orang pada datang ke situ ada waktunya. Memang mau mengambil. Kalau udah mengambil mau lagi makan, mau lagi ya nggak ada urusan. Ya. Pandai kali kau. Kenapa lagi sama orang tua begini? Tanya lagi, kerja di mana? Di Indomaret mana? Orang mana? Semua ditanya, mau kok intimidasi orang? Iya, nggak boleh kok kayak gitu. Kalau salah ya salah. Jangan pernah melindungi orang salah walaupun sesuku kalian, sedaerah kalian. Walaupun anak ini pendatang, tapi kalau dia benar, ya kalian juga harus melindungi orang yang benar. Gitu aja. Wajarlah dia takut. Yang dihadapinya orang kalian banyak kali. Dan tuh dia situ merantau. Kan kayak gitu. Nah, gitu aja lah ya. Kayak gini aku gak suka aku mengintimidasi orang. Ya, gitu aja. Ya udahlah. Assalamualaikum. Dan satu lagi ya, pertanyaan kau tadi ku jawab dulu lah. Kenapa merekam? Apa niatnya? Wajar orang merekam. Ya. Kalau enggak dia gak punya bukti. Nah, gitu aja. Lucu kau. Pertanyaan kau tuh pertanyaan orang yang salah. Nah, assalamualaikum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian masih ingat video yang sempat viral ya, dengan antara ibu-ibu si tukang jahit dengan karyawan salah satu minimarket ya di Bali saat itu ya, yang mana sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ya, yaitu rasis, saya bilang ya, rasis. Jadi saya sangat tidak respect dengan salah satu anggota dewan atau anggota DPRD di Bali yang justru mengintimidasi si mbaknya nih, yang karyawan Indomaret ini. Bapak ini petugas DPR, bapak ini anggota dewan, Mbak. Anggota dewan yang harusnya dapat menjembatani, atau membantu menyelesaikan masalah ini, bukannya mengintimidasi, Pak. Bapak secara tidak langsung Bapak telah melindungi atau telah berpihak kepada orang-orang yang melakukan tindakan rasisme ya, dan bisa dikenakan pasal, Pak. Hati-hati, Pak. Bapak sebagai anggota dewan harusnya lebih paham, lebih paham tentang hukum, tahu undang-undang atau peraturan yang berlaku tentang pasal-pasal yang ada di KUHP, bukan malah mengintimidasi, menyalahkan orang yang tidak bersalah. Lucu Bapak ini.
Bapak Arya Dipangga atau apalah namanya orang DPRD Bali itu. Cabut kalimat Bapak ya. Jangan pernah coba-coba dengan rakyat, Pak. Bapak anggota dewan. Bapak harusnya pakai otak, pakai rasional ya. Jangan mengintimidasi orang ya. Mentang-mentang Bapak anggota dewan. Netizen lagi ramai banget memperbincangkan bahwa ada satu oknum pejabat di Bali niatnya mau memediasi tapi jatuhnya malah diduga mengintimidasi, guys. Di sampai sistem aja ngebaca tuh DPD Bali intimidasi pegawai Indomaret. Dan kalian mau lihat ini komentarnya, kalian baca sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan bahkan statement-statement daripada oknum pejabat tersebut diduga sangat-sangat membuat netizen itu emosi. Bijaknya si oknum pejabat ini harusnya benar-benar menemukan titik tengah, tidak memihak ke salah satu. Yang benernya harusnya adalah mengatakan keduanya itu sama-sama salah, tidak perlu mempersalahkan salah satu pihak lebih daripada yang lain. Misalnya nih si ibu penjahit ini salah karena sudah rasis dan juga memiskin-miskinkan, ngata-ngatain orang, menghina manusia yang lain. Dan si mbaknya juga salah karena merekam tanpa izin dan memviralkan. Bisa kena UU ITE. Dua-duanya sama-sama salah. Jadi ayo yuk kita tutup dan berdamai. Masing-masing saling memaafkan. Bukan malah menekankan ke salah satu pihak. Contohnya ke si mbak ini. Dengan statement-statement di bawah ini. Itu ya yang aku kurang setuju ya. Ketika bapaknya bilang walaupun sudah damai, keluarga bisa melaporkan. Jadi ini maunya damai apa mau berantem, Pak? Apa mau saling melapor-melapor atau mau lanjut? Aku melihatnya ya dari mata seorang netizen. Melihatnya si mbak ini udah sangat-sangat terpojok dan emosi, direndahkan, harga dirinya benar-benar diinjak-injak sama si ibu. Akhirnya dia mau membela diri dengan cara apa? Dia mau ngerekam biar ada bukti. Nih udah bukti kayak gini aja ternyata dia masih dipojokkan. Makanya apa-apa tuh main ngerekam karena gini, sering tidak dipercaya sebagai korban tuh. Awalnya si mbak ini adalah korban dari penghinaan dan rasisme. Nah ketika dia meng-up beritanya viral, seolah-olah dia sekarang menjadi pelaku. Sulit ya. Ya saya paham bahwa memvideo orang itu tanpa izin itu bisa kena ya, bisa kena pelanggaran begitu. Tetapi maksudnya kalau memang masuk si bapak baik untuk mendamaikan, ya udah damai. Jadi ini pertanyaanku, berakhir damai beneran atau si bapak benar-benar main encourage atau memanas-manasi si ibu untuk melaporkan si mbaknya ini. Kemudian ada statement si bapak kalau mbaknya ini kerja di hospitality, harusnya tahan dengan cacian customer. Hei bapak, si mbak ini pada waktu datang ke ibu, mbak inilah customernya. Harusnya dia yang diperlakukan sebagaimana ada tagline customer adalah raja, pelanggan adalah raja. Ini enggak, dia yang dihina-hina. Jadi di situ dia korban, dia adalah customer di ibu tukang jahit itu. Ini ibu-ibu bukan customernya si mbak di Indomaret, kok bawa-bawa pekerjaan mbaknya dan seolah-olah mewajibkan kalau si mbak ini tidak meladeni customer dengan baik. Ini logikanya kebalik banget loh Pak. Pada intinya, kalau memang si bapak ini tidak ada niat untuk memanas-manasi kedua belah pihak, bijaklah, udah ditutup sama-sama salah ya. Saya tidak membela salah satu, keduanya salah. Si ibu salah, sudah merendahkan, menghina, akhirnya kena karmanya sendiri kan, bahwa sekarang netizen mungkin ikut-ikutan gitu loh menyerang si ibu. Kemudian yang kedua, si mbaknya juga salah memviralkan video si ibu. Udah ya, baik ya, damai ya, gitu Pak, top, itu baru top. Ya orang yang suka banget sama Bali, kali ini aku harus angkat bicara karena menurut aku ini tuh permasalahannya tuh ternyata memang sudah sejauh ini ya. Pertama aku mohon maaf, nggak ada maksud sama sekali aku mengunggah video ini untuk menjelekkan suatu tempat atau suatu daerah ya. Oke, kita bahas di sini secara menurut pribadi aku. Pertama, kenapa jadinya ke Indomaret ya? Padahal kan setahu aku dalam kasus ini tuh si mbaknya ini pertama kan dalam perekaman itu nggak ada hubungannya sama Indomaret, cuma karena dia bekerja di Indomaret gitu ya. Jadi udah melenceng nih kalau sampai bawa-bawa EQ dan EQ ya bukan IQ gitu. Udah melenceng gitu ya. Karena di sini pedomannya adalah permasalahan dasarnya adalah dari mulut si ibu tersebut. Kenapa akhirnya si perempuan tersebut tuh jadi merekam juga gitu, karena terdesak. Mungkin dia tuh pingin nyimpen bukti gitu loh, ini loh yang terjadi sama gua gitu. Jadi beli ini menurut aku ya jujur aja udah salah melenceng juga nih, maaf kata ya. Tindakan yang aku lihat ya dari apa yang terjadi wawancara, belinya juga kan ngambil video ya, ada video yang diambil. Di situ juga kita menunjukkan dari kata-katanya ini termasuk intimidasi ya.
terhadap pendatang gitu ya. Padahal pendatang ini memakai jasa si ibu untuk melakukan penjahitan gitu ya. Dan kenapa sampai keluar kata-kata seperti itu dari si ibu gitu, ras seperti itu dari si ibu, ada masalah apa gitu? Nggak masalah ya kalau belinya ini mau melindungi orang Bali, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita juga harus fair, kebobrokan dimanapun itu ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, dimanapun, di Papua, dimanapun, kebobrokan mental itu ada. Jadi tidak usah dilindungi kalau memang salah gitu ya. Dan kenapa mempertanyakan si perempuan ini merekam? Apa-apa tuh sekarang itu harus bukti ya. Kalau nggak bukti, kalau nggak ada bukti, itu nggak ada perekaman video, dianggapnya apa? Omong kosong, nggak ada bukti. Belinya sendiri kemana aja kasus ayam di Bali itu kan tergiring kan, karena belinya itu nggak mencerna dengan baik permasalahan dasarnya apa gitu ya. Nggak ada yang membenarkan kasus pengeroyokan ayam. Tapi lihat apa statement beli yang sampai membuat masyarakat itu berpikir, kok nggak bisa sejauh itu mencerna suatu masalah. Jujur saya itu sayang dan cinta banget sama Bali ya. Saya tuh cinta banget sama Bali, tapi jujur kali ini ya, untuk pemerintah daerah ini sungguh sangat bermasalah. Justru Anda itu bermasalah ya, sebagai orang yang harusnya bijaksana, tapi Anda mencederai moral yang ada di Bali hanya demi membela oknum yang memang jelas-jelas bermasalah, membawa ras. Ya Bli, kita ini orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Di luar Bali itu banyak sekali orang Bali yang merantau. Bahkan saya di Jepang pun banyak orang Bali merantau. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya seperti itu mengatakan kenapa direkam, kenapa? Karena sekarang tuh apa-apa perlu bukti. Kalau nggak ada bukti, ya seperti kemarin kasus ayam, blunder. Paham? Oke, saya harap belinya ini lebih bijaksana ya, karena jujur dari perilaku belinya ini justru makin memperburuk citra Bali.